Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-qawiyyul matin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li, hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmat rahimin. Amin Allahumma amin. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan tentunya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu marilah sama-sama kita bacakan salawat dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan yaitu para asatiz, para tuan-tuan guru kita, dan juga kepada orang tua kita yang hadir, dan kepada Ketua Majelis Ta'lim Hikmantas beserta dengan pengurus-pengurusnya, umumnya hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah, diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Dan tak lupa kita bacakan suratul Fatihah kepada Bapak Haji Salam yang sedang dirawat. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah ini kita memohon kepada Allah beliau diberi umur yang panjang untuk bisa taat, bisa beribadah, bisa kembali sehat sedia kala seperti seumpama yang pernah kita
Ketahui bahwa beliau ini adalah orang baik. Kita doakan semoga Allah mengijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah khususan ila ruh bil jasadi. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalli 'alan nabi فإذا صلى عليه يخرج ذلك الحجاب ويدخل الدعاء وإذا لم يفعل ذلك رجع دعاؤه. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata ia, tidaklah daripada doa yang dipanjatkan oleh seseorang melainkan antara doanya dan antara langit ada hijab pendinding, sehingga ia bersolawat atas Nabi. Maka apabila ia bersolawat atas Nabi, terbukalah hijab itu dan masuklah doanya ke langit. Jika dia tidak bersolawat terlebih dahulu, maka akan dikembalikan kepadanya doanya. Artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtagu ilaihil wasilah, carilah wasilah. Apa itu wasilah? Yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut hadis yang disampaikan oleh Nabi, setiap kali kita berdoa kepada Allah, setiap kali kita memohon, meminta kepada Allah, ya Allah limpahkan rizki, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah terima taubatku, ya Allah lapangkan hidupku, ya Allah mudahkan urusanku. Ini doa yang kita panjatkan. Antara doa kita itu dengan langit ada yang disebut dengan hijab pendinding. Jikalau seseorang yang berdoa kepada Allah, mereka bersolawat terlebih dahulu sebelum berdoa, maka hijab-hijab itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga doanya masuk tembus sampai ke langitnya Allah. Tetapi bila kita berdoa lalu kemudian tidak diawali dengan solawat, doa kita tidak menembus langitnya Allah. So ini dia bengkoma. Setiap bin manido marsolawat jolo, ahabe panidoan niba marsolawat jolo, mangido dunia solawat jolo, mangido ampunan solawat jolo. Wasilah golarna. Kalau bukan karena Nabi, kita tidak tahu Tuhan kita siapa. Karena Nabi Muhammad lah yang membawa agama Islam, yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Rasulullah di rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lunasi mahutang-hutangku. Orang itu rahasia nak. Bapak lang na marutang itu. Apapun ucapan solawatnya itu, lapas solawatnya, nah penting marsolawat dulu sebelum mendoa. Apabila kita ingin meminta, memohon kepada Allah, itu syarat daripada doa seseorang itu diijabah oleh Allah. Maka penting bagi kita sebelum meminta bersolawat kepada kekasihnya Allah, sebab Allah sangat sayang dengan Muhammad. Allah sangat mencintai kekasihnya.
laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan seluruh alam beserta dengan isinya. Habis sembahyang ibadah bosolong kalimat alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Isolawat deh. Maka imam-imam salat mereka berdoa, untuk doa berjamaah mereka terlebih dahulu membaca solawat. Penting kita bersolawat supaya terbuka antara doa kita dengan langitnya Allah Ta'ala. Banyak hijab-hijab pendinding. Kadang-kadang ondona saudari iba asudunga mukobul doa kon inda namar solawat dia sebelum ia meminta kepada Allah. Jadi yang kon namar solawat rumah berjodoh so itarimo Allah pangiduan tai so sampai tuduhan tai. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan penghulu segala bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Ada satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan bagi kita di bulan Ramadan. Karena sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Sayyidus suhur, penghulu segala bulan. Kira-kira 3 hari na itu masuk puasa. Sana di tanggal 3 mah Saban na itu 17 Selasa 15 orang Rabu 16 3 hari na yung umay itu puasa. 14 hari na kira-kira insyaallah marsum mitai panjang umur ta bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun. Semoga dengan ibadah puasa itu engkau menjadi orang yang bertakwa. Rupana indah sanari saja na wajib puasa ya najolo pe umat terdahulu mawajib ma'alai puasa. Umat Nabi Isa puasa alai, umat Nabi Musa wajib kali puasa, umat di Nabi Ibrahim adong puasa na. Maka nabi-nabi yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad SAW telah diwajibkan pula atas mereka puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa hikmah dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Semoga menjadi orang yang takwa. Pasti akan menjadi orang yang bertakwa apabila ia benar-benar di dalam ibadah puasanya di bulan suci Ramadan. On manita harapkan ilmu-ilmu apa yang mesti kita persiapkan saat datangnya bulan Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan, dan ilmu-ilmu apa yang mesti kita kerjakan di bulan suci Ramadan agar supaya ibadah puasa kita itu berterima, agar supaya ibadah puasa kita itu berbeda dengan ibadah puasa di tahun-tahun yang sebelumnya. Lebih baik, lebih bersih, lebih berterima dan lebih istiqomah di bulan yang akan datang ini dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Inilah harapan seluruh makhluk Allah Ta'ala. Ini harapan kita sebagai manusia yang menggapai ridhonya Allah, sebagai manusia yang ingin mencari rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam anna as-sawma thalasu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama saumul umum, puasa orang umum.
Yang kedua, saumul khusus, puasa orang khusus. Yang ketiga, saumu khususil khusus, puasa orang khususil khusus. On perlu catatan. On ma tingkatan-tingkatan nialakna puasa. Ahanakin na pertama, saumul umum, puasa nialakna umum. Napaduana, saumul khusus, puasa nialakna khusus. Napatuluna, saumu khususil khusus. Nah, puasa di atas orang yang khusus. Nah, natuluan mah tingkatan puasa. Yang dikatakan puasa umum itu adalah menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Tima puasa nyalakna umum. Inda mangania, inda minumia, inda margaul, inda marhubungan badan. Dan puasa orang yang seperti ini adalah sebatas menggugurkan kewajibannya sebagai orang yang beriman dan tidak mendapatkan pahala daripada puasanya itu. Jadi yang guna songonon maya puasa umak manahan namale, manahan namamuas, manahan indah berhubungan suami istri, na menggugurkan kewajiban sebagai anak namar iman. Marpahalo day indah. Karena ambeng petahan dia yang bebensong ni, ulang ilin panganon na, ulang ilin inumon na, ulang ipadu mudon ambeng betinai, tahan ya deh. Jadi sarupoy padon ambeng. Puasa umum wala na. Ang muna songoni may umak puasa mo sa lamanaon na sangat isayangkon. Hanya menggugurkan kewajiban. Pada sepelak puasa doh puasa. So ni kaya. Arpahalo indah. Adong do nilai na indah, adong do ganjaran na dari Allah indah, karena puasanya hanya menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Dan yang dikatakan puasa khusus itu adalah menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan ucapan, tangan dan kaki, juga sekalian anggota tubuh daripada berbuat dosa. Ini puasa selain menggugurkan kewajiban, mendapatkan pahala. Inilah yang dimaksud Allah, kutiba alaikumusiyam. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa yang bagaimana? Saumul khusus, puasa khusus. Bukan hanya menahan boltok, bukan hanya menahan kemaluan, tetapi menahan pendengaran, menahan penglihatan, menahan tangan, menahan kaki, menahan ucapan dari berbuat dosa. Imasuin datola manggibah, datola namimah, datola maragabus, datola sumpah palsu, datola memandang dengan syahwat ketika di bulan suci Ramadan saat kita melaksanakan ibadah puasa, supaya puasa kita itu termasuk puasa saumul khusus, puasa yang mendapatkan pahala. Kira-kira ayah umah usapa ya mujolo tahun na lewat adong di pahalo di puasomu menurut kajian. Udah yakin udah. Kalau kan malu do ibantong manghubungkon na dapat ilmu ni syariaton. Oh berarti pala puasa umum sonon, puasa khusus sonon. Tahun na lewat sonon do lala puasa ko. Bisa kita menghitung-hitung, memperbandingkan puasa kita selama ini, kita puasa di tingkatan umumkah atau kita berpuasa di tingkatan khususkah? Pasti kita tahu. Istabti qalbaka, tanya hatimu. Karena yang tahu dengan puasa kita hanya kita dengan Allah. Maka Allah mengatakan ibadah yang tersembunyi salah satunya adalah puasa. Sebab tidak akan pernah dia itu bisa ria ujub dengan puasanya, karena yang tahu puasa hanya aku, kata Allah. Bopi doki itu lagi na puasa daun ni marga pusi itu lagi ambotu Allah, tidak bisa. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah yang mampu membalas pahala ibadah puasa seseorang itu. Dikisahkan bahwa apabila nanti di akhirat datanglah satu kaum yang memiliki sayap seperti sayap burung,
Mereka pun terbang mengelilingi surga. Ada beberapa alam bisa habang mengelilingi surga ni Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian malaikat penjaga surga berkata, isi malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan. Malaikat penjaga surga berkata, "Man antum, siapa kalian?" Fayaquluna, maka mereka menjawab, "Nahnu min ummati Muhammad." Kami ini adalah umatnya Muhammad. Wah, berarti kita umat di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian malaikat penjaga surga berkata, "Hal ra'aitumul hisab?" Apakah kalian telah melihat hisab? Fayaquluna, mereka menjawab, "La, indah." Wa hal ra'aitumus sirat? Apakah kalian telah melewati sirat, jembatan titian siratal mustaqim? Mereka mengatakan tidak. Wa hal ra'aitum, dan apakah kalian melihat mizan, ditimbang amal kebaikan dengan amal keburukan? Mereka menjawab, la, tidak. Dihisab indah, ditimbang amal indah, kemudian lewat titian sirat indah. Lalu kemudian malaikat penjaga surga berkata, "Bima wajadtum hadhihi darajat?" Dengan apa kalian mendapatkan derajat yang tinggi ini? Asu bisa muhabang mengelilingi surga, masuk dengan sekehendaknya, dengan semaunya. Nih malaikat penjaga surga. Lalu fayaqulun, mereka berkata, "Abadanallah sirran fi darid dunya." Kami beribadah di dunia tanpa ingin diketahui oleh siapapun. On maya amalan nami najolo. Wahai malaikat penjaga surga, selama di ginjang di dunia najolo, kami selalu beribadah, kami selalu berbuat baik, kami selalu taat kepada Allah, tetapi kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan diketahui oleh siapapun. Indah porwanami ibotuala, indah porwanami pamer dengan kebaikan, indah porwanami dibangga-banggakan sedekah nami, dibangga-banggakan ilmu nami, dibangga-banggakan sholat malam tahajud nami, dipamerkan bangun malam nami, dipamerkan bacaan Al-Quran nami. Tidak dipamerkan ibadah puasa kami, zikir sholawat kami. Tidak, wahai malaikat penjaga surga. Inilah yang menyebabkan mereka langsung begitu bangkit dari kubur, terbang ke surganya Allah, diberikan Allah sayap seperti sayap seekor burung. Natagi madonganayai mengelilingi sarugo makaridunalai. Maka mereka akan diperintahkan oleh Allah, masuklah ke dalam surga mana saja yang kamu kehendaki. Marpili doma alai sarugo. Abang tuson cocok doison, orang cocok. Abang muse kita tagi ison siano niya. Kaya Musa itu syadun dan tadi ison sarwa dia memilih surga mana yang akan dikehendakinya untuk masuk ke dalam surga itu. On matagina. Maka salah satu ibadah yang bisa kita sembunyikan on ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nangkon sina dokon, nangkon sina ria, nangkon sina pamerkon ibadah tai. Lakukanlah bagaimana puasa khusus itu menjaga pendengaran, menjaga penglihatan dan anggota tubuh dari berbuat dosa. Maka insya Allah puasa kita itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita alak-alak nailehin Tuhan sayap seperti sayap seekor burung, bisa mengelilingi surganya Allah. Memilih surga mana? Surga Firdaus kah? Surga Naim kah? Surga Ma'wa kah? Banyak nama-nama surga itu akan diberikan kepada mereka. Abadanallah sirran bidarid dunia, yang mereka itu menyembah Allah, mereka berbuat baik tanpa ingin diketahui oleh siapapun. Jadi ulang ipamerkon ibadah, ulang kondasi lebih notoniala nama lu iba membaca Quran, ibaca masongoni Quran ini. Ang goben ni boto niya alak ndamawa. Keinginan mi doma, ulang adong keinginan mi ba iya tiation sui boto iya. Karena nabahatan alak maramal zongo ni. Odo, marzikir 10.000 idok-dok maaw nangkin boto eda solawatku 10.000 niya. Berarti tujuan niya na mandokon kalimaton supaya orang ini tahu bahwa dia rajin membaca solawat. Hilang mapahalo na.
Nah, sayang lo jangan membaca naik tidak dapat untungnya di negeri akhirat. Tapi untuk tahap pembelajaran dibolehkan oleh para ulama. Umpamana memaksa julusun dia sumber ibadah, kayak sumbayang marajamaah soiboto tetangganya hidup awalnya tola di para ulama supaya memicu nanti dia akan terbiasa sholat berjamaah. Nah sehingga lama kelamaan hilanglah itu ria, hilanglah itu pamer ibadah terhadap orang lain. Nah maulan doa mandok dari umat namomo cuma mengamalkan nana sangat sulit. Bahkan ala ini bape indah tola ai pamer kon ibadah tu ala ini baik masuk sulit. Tu istri ni bas sendiri indah tola pamer ibadah. Tu anak ni bas sendiri indah tola pamer ibadah. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa khusus puasa tingkatan yang ketiga yaitu menahan hati, menahan pikiran dari memikirkan sesuatu selain Allah. Artinya puasa tingkat yang ketiga ini bukan hanya boltoknya yang berpuasa, hati-hatinya pedotna puasoi ndalale Allah. Ini puasanya para nabi-nabi, para aulia, para siddiqin. Indah mampu itau nayahuma, na mampu ita nomor sada dot nomor dua. Janganlah engkau jadikan puasamu puasa di tingkatan umum, tapi jadikanlah di tingkatan yang kedua, puasa khusus. Itulah yang akan berterima dan mendapatkan ganjaran daripada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa orang yang puasa Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka diampuni apa-apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Maka sangat penting kita jadikan puasa kita itu seperti tingkatan khusus, yaitu puasanya orang khawas. Nomor 2, sodapot pahalo, kemudian mendapatkan imbalan ganjaran daripada Allah Ta'ala, dan diakui puasa kita itu puasa yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi ulang sampai songon nedok ni nabintai, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak manusia itu berpuasa di bulan Ramadan tidak mendapatkan apapun kecuali hanya menahan haus dan lapar. Namale namaya pahalo na indadong puaso alak puaso iya manganalak manganiya. Naon puaso umum insyaallah Bapak Ibu na sudah mengaji bertahun-tahun di majelis tahun bisa mudah-mudahan mangalaksanaon mangamalkan puaso tingkatan kedua, puasa orang khusus. Amin ya rabbal alamin. Maka ada 7 persiapan yang harus kita ketahui agar puasa kita nanti mendapatkan pahala dan berterima di sisi Allah. 7 persiapan yang akan kita lakukan saat menjalani ibadah puasa. On mapoina dicatat mon, adong 7 mocom persiapan na mesti kita lakukan untuk bisa berpuasa seperti yang disebutkan Allah, kutiba alaikumusiyam. Yang pertama, agar supaya puasa kita itu menjadi puasa yang khusus, puasa yang berterima dan banyak pahalanya dari Allah, menahan mata daripada memandang tiap-tiap yang dicela dan dibenci. Menjago mata, sian memandang nai benci ni Tuhan, memandang nai cela, memandang na haram, memandang dengan syahwat, atau memandang yang bukan mahram kita. Nah, tetapi kita itu memandangnya dengan syahwat, maka inilah yang akan membatalkan pahala puasa khusus kita. Jadi yang pun menjago mata. Makanya Allah berfirman, kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan wahai Muhammad bagi laki-laki yang beriman menutup atau memejamkan pandangan mereka, dan bagi perempuan yang beriman pun memejamkan pandangan mereka.
bope mara cadar ko uma anggo matai inda tarjaboho sarubo de ngono muko runtong na itutup anggo mata menadiun sayo. Jadi jaga pandangan. Tidak ada naging makina naman cadar, bukan. Tetapi kadang-kadang kita sangat sulit menjaga mata. Bahkan roh tu bakas nialak uma inda to lagi ligi isi di bakas ni sunod. Mana lu ida jomna, inda lu ida ahana ini. Dosa lu. Apalagi di bulan puasa, ulang roh martamu tu bakas nelak sudah. Jaga pandangan, ulang kemana-mana pandangan di bawah. Nangkon saya urus isi di bakasnya, nangkon saya urus sama sudia model di galasnya, nangkon. Kadang-kadang nabahatan komentar martamu, padahal mandung kita diberi jamuan dengan sebaik-baiknya, bahat lebih komentar-komentar yang menyakiti tuan rumah. Oh nabahatan terjadi, ulang. Mau pinamar kusit-kusit kodongan mi dosa na orang deh. Digi mada purunai bayatile ulang dokon te paham mah alai dua mesong di mar bisik-bisik dosa anggo terjadi ma perbuatan di saat puasa jatuh mai puasa umum dabe puasa khusus bolar nabe hilang ma pahalo nai. Maka yang pertama, persiapan kita nanti di bulan suci Ramadan menahan mata dari memandang tiap-tiap yang dibenci dan dicela oleh Allah. Memandang ala ini ba waktu puasa indah tolak muncul syahwat ni ba. Memandang naswala ini ba nangkon pe muncul syahwat ni ba indah tolak. Maka jaga pandangan. Jadi yang kau unduk saja mahola unduk saja. Ulang sampai sangat sundia cara na umat bebain macaramu. Oh loh, sangat sundia cara na menundukkan pandangan. Itulah puasa orang khusus. Mesuluk nang ginde na yakin na orang pahalo di puasa mo tahun na lewat. Oh loh, tayo na yakin ang lalahuma marpahalo. Nomor satu pindah pilopeh kita menahan pandangan, tahan pandangan. Ulang lagi alang lain ala. Tapi nasolong do muncul syahwat ku guru ustaz, walaupun kalau dalam keadaan berpuasa itu menghilangkan pahala puasa. An-nazratul ula laka wasaniyah alaika. Pandangan pertama untukmu, pandangan kedua baru dosa. Berarti yang sangki bosonon tolak. Ulang dong notis aja, kalangan wila paduni bakas dia, itu dosa. Yang mana sekali lo diampuni oleh Allah bagimu itu artinya nikmat. Terpandang orang yang bagus, terpandang orang yang jamil, orang yang indah, orang yang cakap, itu nikmat daripada Allah. Tapi jangan kedua kali. Ulangi dua noli, cukup sekali. Berarti marjangan tolak pandangan. Itulah yang dikatakan menahan mata dari memandang tiap-tiap yang dicela dan dibenci. Yang kedua, persiapan kita untuk belajar supaya puasa kita itu ada pahalanya dan berterima di sisi Allah, menjaga lidah daripada dusta, ghibah dan mengadu domba, juga daripada hal yang sia-sia. Berarti menjaga lisan. Ulang maragabus saat puasa. Ima so tobang-tobang na jolo pala maragabus ko botal puasa mo. Sabutun lang nga botal puasa na pahalo na ilo maksudnya. Ay hebat na orang tua na jolo mengajar kon na songolian supaya kita berhati-hati saat puasa itu. Ihfaz lisanaka, memelihara lidah. Imam Ghazali mengatakan bahfaz lisanaka wahtariz min labzihi fal mar'u yaslamu bil lisani wa yu'tahu. Peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya, sebab keselamatan dan kecelakaan seseorang tergantung bagaimana ia memainkan lidahnya. Bisa ia selamat dengan lidahnya, tak sedikit pula yang tergelincir dengan lidahnya. Sotik donedoknya di podium ini
hancur jabatan dia, hancur kedudukan dia. Aso keseleo ucapan non. Ima sumandoa sa iba, Tuhan pelihara lidahku. Ya Allah, ulang salah-salah doa, ulang salah-salah ucapan. Karena kalau sudah keluar ucapannya ya umat, sudah milik orang lain, bukan lagi milik kita. Son dia pengatar tolon be. Karena sudah menjadi milik orang lain, dia akan mengingat itu seumur hidupnya. Nah, jolong yung doko jauh songonon pasti ingat. Walaupun kita sudah melupakan itu, karena kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita sudah milik orang lain, bukan milik kita. Maka sangat penting menjaga lidah. Ulang mangece ialak be di bulan puasa on. Quran do may buka, baca Quran. Ulang be manggibahi, ulang be mangadu domba. On puasa be mangadu domba jalan terus. Kalau puasa pe menggibah jalan terus. Naudzubillah, berkata yang sia-sia jalan terus. Nah, ini orang yang tidak mau puasanya itu mendapatkan imbalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulang, setuju mai? Kita menjaga lidah saat berpuasa. On persiapan napa duana? As-salisu, persiapan yang ketiga saat kita nanti berada di bulan suci Ramadan melaksanakan ibadah puasa, menjaga pendengaran dari tiap-tiap yang dilarang oleh agama, sebab tiap-tiap yang haram mengucapkannya, haram pula mendengarkannya. Berarti menjaga pendengaran. Pala mardosa do margabus manangyon gabus peuma dosa. Palamar dosa do mangadu domba manangion kalimat-kalimat na mangadu domba pe mardosa. Palamar dosa do manggibah mangece ialak manangion kece nyalak pe mardosa. On manamon na. Kadang-kadang ana dun giba na mangece i manangion. Maka tinggalkan tempat itu. Apabila sudah banyak cerita-cerita gibah, tinggalkan. Nah bahkan kan kadang-kadang songoni do may jago lidah liba, ulang memfitnah, ulang mengecei, Roma baya dua alak martamu, mangecei alak sayo alay dua. Giti tinggal kon letamu niba, nah giti usir dapat dilala, akhirnya lama kelamaan dot-dotan. Oh lo tile, sotik dodamo, yang akan mengundang dosa. Hati-hati kaum ibu. Sudo untuk kaum ibu on marana nabatan don kaum ibu. Nama ngece ion dohot nama nangion kece nasubale bapak-bapak ngapi ay. Mau betul lah mau zaman sana ditile. Kot nasarupo do. Itu yang ketiga, menjaga pendengaran. Yang keempat, persiapan kita menjaga sekalian anggota tubuh daripada berbuat dosa. Tangan jangan mengambil yang bukan haknya, kaki jangan melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itulah menjaga seluruh anggota tubuh. Sairu, sekalian jawarih, anggota-anggota tubuhnya daripada minal asam, daripada perbuatan dosa. Yang kelima, persiapan kita di bulan suci Ramadan menjaga perut dari perkara-perkara yang syubhat saat berbuka puasa. Jadi pada mangan marbuko masuk perbuko itu boltong niba ijago ulang na subuhat perbuko. So martari ponon puasa niba. So ilokon puasa na khusus. Anggo na ragu-ragu do, namun jadi dapat bayu dongan perbukoon na sudong dipin niya put netangko niya do ulang pangan. Nah itu namanya subuhat, ragu-ragu antara halal atau haramkah ini untuk dimakan. Itu persiapan tadi sangat perlu kita persiapkan itu. Yang keenam, alla yastakthira minat ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yang tadi, bahwa jangan ia perbanyak makan yang halal waktu berbuka sekira-kira penuh boltoknya. Ipeng atolay tolu pinggan lau marbuko. Nah halal do guru, walaupun halal. Nah orang-orang yang memperbanyak makan halal hatta yang tadi sampai penuh boltoknya, tidak termasuk puasanya itu puasa khusus, itu puasa umum, balas dendam bolana. Nah
main damangan mulai manyokot, begitu marbuko, adong gorengan habis, adong kolak pisang habis, adong indahan rondang musi gulay na habis, ulung gadung naipe martopi, gulay ikan mas naipe habis, akhirnya ulung tarpodon. Mohon puasa-puasa yang tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anggo nomor onomon bahan don onaita. Betul dong, Man? Saya orang ko ayah don nanggo mau man autik demanganna. Nanggo ayah do ra dua pinggan, ra telu pinggan. Nanggo mau paling sa panganon niuting may indahan na lang. Tidak juga. Oh, na dua pinggan pakai ho. Menombo. Jadi jangan dipenuhi boltok niba dengan makanan yang halal. Halal tuh apalagi nah haram. Nah halal saja indah tolak dipenuhi boltok niba, berpengaruh dengan ibadah puasa yang kita lakukan kepada Allah. Sehingga puasa kita itu tidak ada ganjarannya oleh Allah. Nah, bahatan nasungunian waktu iftar, waktu berbuka sekira-kira penuh. Nah, yang ketujuh, persiapan yang mesti kita lakukan di saat ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah hatinya ada khauf dan roja sesudah berbuka puasa. Dung marbu komaya adong atetin yang mengkuling martari modorwai puasa ki sangainda. Tetapi baya marharuk doa Tuhan itarimo. Adong khaufna mabiar indai tarimo, adong rojana marharuk doa itarimo. Bimbang mon atetin yaon antara takut dengan berharap. Nah, ipina perlu ni dung marbuko iba inikmatan maparbukoon. Parbuko na paning abdol nomor sada adalah kurma. Nah, kemudian dong ipangan kurmaon mangkuling matiatin iba. Mudah-mudahan baya Tuhan ni tadi mau pahalo ni puasongkon, ibadah ni puasongkon. Tapi bu besok ni mabiar daw Tuhanon bu damar tarimo. Nah, jadi dong adong rojana, adong khauf na bolana. Dalam ilmu tasawuf khauf dan roja sangat diperlukan di dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 persiapan kita yang mesti kita lakukan di saat puasa di bulan Ramadan, di saat kita menjalankan ibadah siang, di saat kita melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah pada bulan suci Ramadan, yaitu kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Apabila 7 perkara ini kita lakukan saat berpuasa, termasuklah puasa kita itu shaumul khusus, puasa orang yang khusus yang diperintahkan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hukiya anna Musa alaihi salam qala ya Rabbi hal akramta ahadan mislu akramtani. Nabi Musa berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, adakah engkau memuliakan seseorang seperti engkau memuliakanku? Adong doi mulia engkau alak songon memulia onau ning Nabi Musa. Ahami kemuliaan ni Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Bisa Nabi Musa mangkuning dohot Allah Ta'ala kemuliaan mai mangicik songunun bo langsung dohot Tuhan bisa. Lalu kemudian Allah berkata, faqala azza wa jalla inna li ibadan yukhrijuhum fi akhiriz zaman wa akramtu bi syahri Ramadan. Allah berkata, sesungguhnya wahai Musa, aku mempunyai hamba di akhir zaman nanti yang aku muliakan mereka itu dengan bulan Ramadan. Berarti setingkatan dari Nabi Musa, bahkan lebih mulia anggo menurut jawaban daripada Allah Ta'ala. Apabila datang bulan Ramadan itu mereka berpuasa, kata Allah, lalu mereka berbuka puasa. Aku hilangkan 70.000 hijab antara mereka dengan aku, sedangkan engkau wahai Musa ketika berkata-kata denganku masih ada 70.000 hijab antaramu dengan aku. Kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam marangkat umpamana Nabi Musa tu Jabal Tursina. Jabal Tursina tempat Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Antara Nabi Musa dengan Allah namang kulingon adong 70.000 hijab.
Tetapi umat Nabi Muhammad begitu masuk bulan Ramadan, mereka berpuasa. Puasanya dia usahakan seperti yang tadi, puasa orang khusus. Lalu kemudian tibalah waktu berbuka. Di saat-saat itulah tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Indahum 70.000, satu hijab pun antara kita dengan Allah tidak ada. Imaso makbul doa orang-orang yang sedang berbuka puasa. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama-ulama kita, bukan hanya di bulan Ramadan. Puasa sunnah pun ketika kita ingin berbuka, terbukalah di situ 70.000 hijab. Tidak ada bendinding antara hati kita dengan Allah. Sandok doidok koma, Tuhan ampuni dosaku, diijabah oleh Allah. Ima barokahna mandoa begitu marbuko. Songon kajintan lewat-lewat ulang cobatan mangan mandoa dojolo. Karena pada waktu itu tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. So di depan kau tahun nanti waktu mah mandoa do ahadu doahna sehat ada copat kayo indah dapat jodoh martambah anak dah martambah paumpu mandoa selama 30 hari ibu waktu mustajab pada saat Allahu Akbar minna bali musuhitan baca mak Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati air zam-zam, pala dong air zam-zam. Nah, air putih pala indah dong air zam-zam. Nah, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baru mendoa. Ya Allah ya Tuhanku, lapangkan hatiku. Ya Allah, bayar hutang-hutangku. Ya Allah, mudahkan hidupku. Jadi saya sabahat bahan di doa betolak. Nangkon pemangan-mangan kok mendoa saja tolak. Ngono. Asal pindah mangan ningayahin. Mangan doa saja mau. Ngono. Masalah deh guys, lebih baik. Setelah itu baru sholat maghrib, setelah itu baru sholat isya dan taraweh. Mana puas menawan ibadah ini. Anggo sa umur-umur namu da baya umat na padian no biso ngoni. Otik manganna bahat maribadahna. Allah, otik duniana bahatan doma mengingat akhiratna. Arana persiapan nangkan tusi duita sude. Mani deita pengumuman na meninggali na di bawah 60 bahatan. 52 kan 50 tolu adong no 47 48 na poso-poso do. Nah, itu kan pelajaran bagi kita bahwa mau tidak mau kita pun akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tergantung baru lahir atau remaja, anak muda, pengantin baru, tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Semua akan kembali pada waktunya masing-masing. Apalagi nandung berkeriput-keriput memukona, lau penapayah mantatapin itu tutup dama babana. Ngadong ipot nantong. So dia PBN senyum na indah baka be umat be. So je PBN ko indah baka be. Matando na tu sondo mahoning Tuhan. Au do mana menganggap ko baka laga ang walang ide be. Maka datangilah aku, jangan datangi manusia. Dekatkanlah kepadaku, jangan dekat dengan orang lain, karena aku akan cemburu bila engkau masih dekat dengan makhlukku, sedangkan wajahmu sudah keriput, tulang-tulangmu sudah lemah, tubuhmu sudah tidak berdaya. Maka datanglah kepadaku. Hanya aku yang benar-benar cinta kepadamu. Hanya aku yang benar-benar kasihan kepadamu. Hanya aku yang benar-benar merindukanmu, wahai hambaku, kata Allah. Cuman kadang-kadang terhijab doa kuning dituhangi di pendengaran riba karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan. Merasa hidup selama-lamanya, merasa alur dupina menguduan, merasa nabagak dupiaw, merasa bahat dupina jupruana tuaw. Jangan pedulikan lagi pujian-pujian manusia. Jangan inginkan lagi kehormatan-kehormatan itu, sebab sebenarnya yang sayang kepada kita hanya Allah Ta'ala. Tidak terpungkir ya umai, hanya Allah yang benar-benar sayang kepada kita. Lihat bagaimana Allah membuat tingkah laku kita. Lihat bagaimana
bagaimana Allah membuat kita hidup seperti ini. Dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, dengan cintanya kita bisa hidup. Maka dekatilah Allah, engkau akan bahagia seumur hidup. Tetapi bila kita jauh daripada Allah, kita akan sengsara. Maka perbanyak memendoa mungkin waktu iftar, waktu berbuka puasa. Iduma ibawahat doa ulang be bahatan para bukokna ambado doana. Pada 10 mocom parbuko mu umat doa muangkon dalo bisa puluh. Lalu pada mana busi parbuko malung silang kabie tong 27 jenisna parbukoon. Doa muangkon na 70. Lalu ulang kalah tolong. Jangan dikalahkan dengan dunia. Anguna 2 mentong parbukonia. Debis main bisa doanya 5, bisa doanya 10 banyak. Nah, itu kita merasakan bagaimana tidak makan di bulan Ramadan, supaya kita merasakan bahwa orang-orang yang kelaparan itu fakir miskin, yang mereka menahan daripada makan dan minum karena ketidakberadaan mereka pun mendapatkan pahala. Kita pun merasakan, oh beginilah rasanya orang yang tidak makan sehari semalam. Oh seorang berubah menawan konjongon. Nah, yang terakhir, maka apabila kita selesai berdoa saat berbuka puasa, jangan tinggalkan membaca la ilaha illallah 1 kali. Sebab Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat alaihi arba'atu alafi dzambin minal kabair. On pecata tu mak penting anon. Saat kita melaksanakan ibadah puasa, lalu kemudian masuklah waktu iftar, waktu berbuka, disediakanlah bukaan. Adong maisi mocomna na sunnah dan tong na manis-manis. Sunnah ma berbuka dohot yang manis, kurma atau sebangsanya teh manis umpamana. Sunnah mai sudah. Setelah itu barulah kita berbuka dengan yang manis, lalu kemudian kita berdoa dengan apa hajat kita kepada Allah. Managit idokon tu Tuhan, dokon ma. Nagit ipanjat kon tu Allah, panjat kon ma. 1, 2, 3 atau lebih doanya tidak masalah. Allah mencintai orang-orang yang banyak meminta kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, akan aku kabulkan, kata Allah. Apapun yang kalian minta akan aku kabulkan, kata Allah. Bahati bagi doamu tuamu, murujab doamu tuamu. Berbeda manusia, semakin banyak kita menuntut orang, semakin banyak kita meminta kepada manusia, semakin benci orang itu kepada kita. Tetapi Allah sebaliknya, semakin kita tuntut Allah, semakin kita minta kepada Allah, ondope ya Allah, ondope ya Allah, Allah senang. Madong kisah na yolo 50 tahun anak bayoy urang sehat, inda bisa jonjong. Pala saros-sarosan nari nasutruk melalui gulung sayo di kamar niya. Mapagidonya, Tuhan ispi, wahai Allah sembuhkan aku, wahai Allah sembuhkan penyakit kon. 50 tahun sampai malaikat berkata, Tuhan mana kasih sayangmu? Ini hambamu selama 50 tahun selalu meminta, sembuhkan aku, sembuhkan aku. Tapi kenapa engkau tidak mengabulkannya ya Allah? Ini malaikat-malaikat terharu alai. Geger malaikat-malaikat nadong di langit. Mereka saling bertanya-tanya, namamulungan Tuhan tayon ninggalan. Sulungay kubulukon na 50 tahun. Mereka pun merasa kasihan dengan hamba Allah yang satu ini. Lalu Allah berkata, wahai malaikat-malaikatku, inni uhibbu sautah. Sesungguhnya aku sangat suka mendengarkan ucapannya meminta diberi kesehatan. Palau pasihat non mantap minabangido sehati ini Tuhan. Oh, rupa menjom nalurani Allah. Selama naon indara bayoon memohon kepada Allah Ta'ala. Imasudok na ginuma, semakin banyak permintaan kita, semakin banyak keinginan kita, semakin jom rohani Allah Ta'ala itu kita. Palai dia pikubul konya, oh berarti masih Allah ingin mendengar permohonan kon. Ini mudah, ulang bosan-bosan, ulang putus asa dengan doa. Ya Allah, mudahkan, lancarkan rezeki, cokot marjagal
gagal, tidak lancar, doa kon musik, Allah masih suka mendengar ucapan itu. Ya Allah, sembuhkan penyakit kon, lebih murah, 2 bulan, 3 bulan, minta terus kepada Allah. Situ Allah sangat rindu, Allah suka mendengar ucapan kita. Nama kita tolongi itu Tuhan. Mah berbeda dengan manusia, ambo alak do, bosan memang yun na, boyak marwanya na kon kono tuwa kason be, isa yodo konon kuning ya. Tapi ambo Allah senang. Tuhan tay Maha Pengasih, Maha Pemurah. Qala Nabi, berkata Nabi, mangqala, siapa yang berkata la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkannya, berarti panjangkannya la ilaha illallah 1 kali, maka Allah akan mengampuni 4.000 dosa-dosa besar yang pernah dilakukannya. 4.000 dosa-dosa diampuni oleh Allah. Andikan mayamal konon, nadege sanon yamal kon setelah mendoa waktu marbuko, setelah memohon kepada Allah waktu berbuka puasa, baca sanoli tola di bakasan niati-ati tola izohirkon la ilaha illallah, baru pangan indah di umat. Makan tambahan untuk kita sebagai ilmu, sebagai persiapan kita saat melaksanakan ibadah puasa. Karena selama naon naman dua hidup indah pedong la ilaha illallah. Naon itambahan mah sakali pe ulang 2 noli. Karena sanoli saja mandung ampun 4.000 dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar namahatan, berzina, minum khamar, mencuri, main judi, berbohong, berdusta, gibah, namimah, fitnah. Isu ini dosa besar mai diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita membaca la ilaha illallah, tetapi dengan syarat membacanya itu dipanjangkan kalimat la ilaha illallah. Ulang pondok dong, la ilaha illallah ulang, tapi dipanjangkan. Bisa diajarkan kepada anak-anak cucu kita, bisa diajarkan kepada suami kita, ngaruh yang mengaji sadarion dokon palalau marbuko dumman doa maitayah disibutet, kita baca dulu la ilaha illallah sanoli tanpa panjang la ilaha illallah, baru menikmati hidangan na adong disiapkan. Betapa nikmatnya orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah itu, sebab ini langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Gufira hudimat alaihi 4.000 dzambin minal kabair, diampuni Allah 4.000 dosa-dosa besar. Itulah persiapan-persiapan yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu amal ibadah kita, memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini ilmu menjadi wasilah antara kita dengan Rasulullah, antara kita dengan Allah, supaya apapun yang kita kerjakan berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa-apa yang perlu kita lakukan di bulan suci Ramadan. Inilah mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmat berkah kepada kita semua, hidayah dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.